Melanjutkan pembahasan tentang strategi kreatif, tadi kan, bahwa saya meyakini ada 2 langkah dalam proses strategi kreatif ini atau strategi periklanan ini. Itu ada langkah pasif dan langkah aktif. Bagaimana orang terpapar informasi ketika dia memang pada dasar dia nggak punya kepikiran untuk mencari informasi itu. Contohnya iklan lah. Nggak ada orang yang hidupnya keliling-keliling kota Bandung untuk ngelihat iklan. Nggak ada orang yang nonton TV khusus untuk nonton iklan. Nggak ada orang yang buka internet, buka gadget, buka internet untuk melihat iklan. Yang ada adalah iklan ditolak. Makanya di situ posisi target audience atau konsumen dia posisinya pasif gitu ya. Dia tidak bisa untuk tahu. Makanya di situ butuh langkah-langkah yang menciptakan ketertarikan ketika orang memang tidak ada atensi untuk melihat itu. Makanya itu langkah pasif, langkah menggunakan media-media yang menghadang orang, ya, orang yang pasif, maksudnya pasif itu orang itu tidak punya atensi untuk melihat itu, terhadang, akhirnya dia terpapar oleh informasi. Jadi model-model iklan, model-model media-media yang seperti TV, billboard, flyer, brosur, atau poster itu menciptakan keterpaparan. Orang yang pasif terpapar oleh informasi. Nah, setelah dia tertarik terhadap informasi itu, dia terhubung ke media lain yang sifatnya lebih aktif. Atau orang punya usaha, punya keinginan untuk tahu lebih jauh. Ya, karena tertarik, akhirnya dia pengen lebih tahu jauh, disediakanlah alat-alat yang sifatnya pasif. Contoh, dia bisa nge-search, gitu ya, nge-search, nge-googling, atau bisa masuk ke websitenya, dicari, ya. Makanya di sini era digital ini keberadaan website itu menjadi sangat penting, ya, karena semua aktivitas digital itu ternyata mendorong si pengguna untuk mau ke websitenya. Jadi website itu di depan tuh dibikin atraktif, lebih user experience-nya lebih menarik, ya. Terus user interface-nya lebih menarik, user experience-nya lebih mudah gitu kan, lebih menyenangkan. Dibikin itu karena apa? Karena gimana orang ketika masuk tidak kecewa gitu kan. Itu, jadi ada langkah pasif dan aktif. Orang terpapar dan akhirnya tahu lebih jauh. Mungkin sebelumnya kayak seperti booth, event, terus sampling produk ya kalau ada SPG yang nawarin produk sampel gitu kan, itu mungkin masuknya ke BTL ya, below the line. Tapi saya rasa ini sekarang bisa dimasukkan ke langkah-langkah yang aktif, yaitu dia datang dan berdialog langsung dengan si orang, gitu ya. Jadi ada tempat ketika orang pengen tahu, ada tempat untuk dia bertanya gitu, untuk tahu. Itu masuk ke langkah yang aktif, gitu ya. Yang satu pasif itu terpapar, yang satu aktif ada dialog situ ya. Baik secara fisik maupun secara digital, secara melalui internet. Itu jadi kurang lebih pembahasan tentang itu, jadi ada 2 langkah itu. Dan itu terwakili oleh, mungkin kalau di bukunya Dan Sway menganggap bahwa attention dan interest adalah langkah yang pasif. Search, action, dan share itu adalah masuk langkah aktif.